wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, atas nama pengurus kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, menyangkut pelaksanaan Idul Adha. Insya Allah kita di masjid akan melaksanakan sholat pada hari Senin 17 Juni 2024. Pelaksananya kita tempatkan di masjid. Jadi dengan beberapa pertimbangan, karena kita juga sekarang berhadapan dengan musimnya hujan, jadi kita dari awal sudah menetapkan saja karena ada pada buka pasang nanti tetapkan di masjid. Kemudian seiring dengan itu untuk kurban insya Allah agar lebih luas waktunya kita jadikan hari Selasa. Hari Selasa di tempat yang sudah disiapkan dengan petugas-petugas pelaksana yang juga sudah disiapkan insya Allah. Untuk kurban pada tahun ini alhamdulillah sudah terpenuhi 8 kelompok penyembelihan. Artinya 8 ekor hewan ternak atau sapi dari 8 kelompok penyembelihan yang untuk tahun ini sudah bisa kita laksanakan besok Selasa. Sekaitan dengan itu, untuk pelaksanaannya kita bersama-sama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak peserta kurban silakan hadir di hari yang sama. Di hari Selasa kita ikuti prosesi penyembelihan hewan kurban. Jadi kehadiran kita, terutama peserta kurban, ditambah panitia, ditambah pelaksana yang sudah disiapkan. Ini juga bawa hikmah dengan bersama-sama dengan apa yang kita tadi, siarnya akan nampak. Kemudian seperti biasa siangnya kita juga akan melaksanakan sekaligus doa syukuran, doa kurban yang diikuti oleh peserta kurban, pelaksana dan lainnya. Cuma kami ingin dulu mohon izin kepada kita yang peserta kurban. Tadi malam rencana kita rapat, cuma karena dari maghrib saya sudah diguyur hujan dan yang lalu sampai saya tertunda rapat tersebut. Jadi mohon kami sampaikan ini bahwa pelaksanaan kurban itu kita ambilkan dari bagian daging atau perangkat daging tadi, ada tulangnya, ada segala macamnya yang nanti dari ibu-ibu peserta kurban. Lain setuju? Ikhlas? Alhamdulillah. Itu kata kuncinya. Tidak bunyi dong, kalau doa mago. Doa itu kalaupun di rumah nanti tidak lagi sempat kita doa kurbannya, kita himpun di sini. Nah, jadi itu tuh poinnya lah. Sana nanti kami akan melaksanakan Pak itu ayah. Nah, insyaallah. Jadi pelaksanaan kurban yang kita harapkan nanti yaitu kita jadikan hari Selasa. Demikian beberapa pemberian pengetahuan. Nanti juga kita sudah beritahukan karena pada hari ini kita puasa. Iya Ibu? Ya. Jadi untuk hari ini kita puasa. Kami beragam kita puasa sunat semuanya. Makanya untuk pagi ini kita tiadakan namanya Al-Maidah pagi. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Kemudian dengan segala hormat dan senang hati kami persilakan kepada guru kita Pak Ustaz Haji Amirwan Demak. Kami persilakan.
Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dari pengajian kita beberapa kali pertemuan yang masih terurai, bahwa nilai manusia di hadapan Allah punya 4 tingkat kualitas keagamaan atau kehambaan seseorang di hadapan Allah. Itu sudah kita berulang-ulang. Yang pertama apa? Islam. Islam. Yang kedua, Beragama. yang ketiga, Bertakwa. yang keempat, Bergerak. boleh dah ya. Boleh. Boleh. Ada telah berminggu berislam, beriman, bertakwa dan berserah diri. Jadi ibadah-ibadah itu meningkatkan itu, dari berislam ditingkatnya kepada beriman, dari beriman ditingkatkannya kepada bertakwa, dan bertakwa ditingkatkannya sampai ke tingkat berserah diri. Nah, di berserah diri itu, di situ kita meninggal itu di level aman. Kalau sudah tiba di berserah diri. Kemudian yang sudah kita kaji adalah sampai bertakwa. Kemudian untuk apa kegunaan takwa juga sudah kita kaji. Masih takana ada 3 kegunaan takwa yang sudah kita kaji. Masih takana. Yang pertama untuk apa? Ya, untuk modal untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, modal untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga, untuk membangun suatu masyarakat, suatu kelompok, apakah tingkatnya RT, RW atau kelurahan, bisa kecamatan, bisa provinsi, bahkan bisa bangsa dan negara ini. Itu modalnya adalah takwa. Jadi di dalam Quran banyak sekali kegunaan takwa itu. Belum lagi untuk menghadapi akhirat nanti. Di dunia saja banyak gunanya. Bapak Ibu. Lalu sekarang, karena itu sudah kita bahas, hasil daripada haji dan berkurban serta puasa Arafah. Nah, orang ditempa dengan pelaksanaan ibadah haji, ditempa dengan pelaksanaan ibadah kurban, ditempa dengan puasa Arafah, hasilnya itu menjadi apa? Ini. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu istilahnya itu al-hajju mabrur laisa lahu ilal jannah. Orang yang melaksanakan yang haji dan hajinya mabrur, tiada balasannya melainkan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang haji dan umroh itu dia nanti akan jadi fotokopi dari Nabi Ibrahim, fotokopi dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi dia akan betul-betul jadi hamba Allah di muka bumi ini, lalu menularkan keimanannya itu, ibadahnya itu, pengorbanannya itu ditularkan kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga banyak orang yang tertular dengan keimanannya, dengan ibadahnya itu menjadi fotokopi, akhirnya menjadi orang yang membangun. Yang kemudian dari ibadah korban, akhirnya hasil yang dicapai dari ibadah korban apa kemarin? Ya, kalau berkorban itu kan sekali setahun. Yang berkorban, yang menyembelih itu kan sekali setahun itu. Dan itu waktunya terbatas di tanggal 10 setelah sholat Idul Adha tambah 3 hari. Jadi hampir kurang waktunya. Tapi hasil yang akan dicapai adalah sudah kita jelaskan kemarin di ini. Wa minan nasi may yasri nafsahu wa amaratillah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Dia mengorbankan kapanpun dan dimanapun, untuk apa saja, yang penting kehendak Allah. Jadi hartanya, pikirannya, tenaganya, waktunya akan dipergunakan untuk itu. Nah,
Kenapa demikian? Coba kita lihat kembali. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur berapa? 40. Di mana dilantik? Di Gua Hira. Diberi modal apa modalnya? Al-Quran. Itu pun kredit, tidak cash. 5 ayat, 2 ayat, setengah ayat, kan itu tuh. Nah itu modalnya. Dan dana tidak ada turun, tidak ada nipanya. Proyek gadang, apa proyeknya? Orang yang baca antar suku, antar kampung, antar apa itu menjadi berdamai. Orang-orang yang narkoba, kamar segala macam menjadi sirna. Tidak ada lagi orang minum-minum itu. Orang yang membunuh bayi perempuan berubah menjadi memelihara menjaga perempuan. Orang yang hukum riba berubah jadi adil sejahtera. Itu proyek besar. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Berhasil dan Nabi Muhammad? Berhasil. Kenapa dia berhasil itu? Padahal dana tidak ada turun. Jadi kan lama jadi Nabi Muhammad itu dilantik jadi Nabi ya. Untuk tahun kini itu hampir 73 triliun. Kan lama jadi Nabi itu. Ikut 300 triliun, ikut sekian ribu triliun, kan lama jadi Nabi itu. Ikut dana tidak betul. Tapi proyek berhasil tidak? Berhasil. Apa ini? Ternyata semangat korban sudah lebih dulu tumbuh daripada ibadah korban itu. Nabi Muhammad jadi Nabi, dia kerahkan pikirannya, tenaganya, hartanya untuk berdakwah. Istrinya diajak untuk istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah pun masuk Islam, kemudian hartanya, jiwanya, pikirannya dipergunakan untuk korban, untuk berkorban di sepanjang waktu. Itu sebelum nikah dengan Nabi Muhammad dan setelah nikah itu Siti Khadijah itu orang nomor 2 kaya di Mekah itu, nomor 2. Nah kalau di Indonesia nomor 2 itu siapa? 1 sampai 9 Khadijah. Tapi waktu nyokap juga itu tidak ada harta lagi, karena memang sudah dia kirim ke akhirat sebelum dia berangkat ke akhirat. Jadi kalau Siti Khadijah suatu hal yang luar biasa, sehingga namanya sudah tercatat orang penghuni surga. Hartanya sudah dikirim ke akhirat sebelum dia ke akhirat. Nah ibu KPK akhirat kan? Nah, mana banyak? Nanda kirim atau nanti enggak? Oh KPK akhirat, tapi itu banyak juga. Nah itu Abu Bakar menjadi orang yang berkorban, Utsman menjadi orang berkorban, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya menjadi orang-orang yang berkorban, maka majulah agama itu di situ. Di negara juga begitu, awal dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah segala macam dulu, tapi muncullah orang-orang yang mau berkorban. Nah, kalau yang tenar-tenarnya yang diketahui oleh orang banyak, nah, siapa? Kalau di Sumatera Barat yang tenarnya siapa? Tan Malaka, Tan Malaka, kelompok yang tenar itu Tan Malaka, Imam Bonjol dan lain-lain. Kalau di Aceh, Nyadin, Tengku Umar. Kalau di Jawa Tengah, Pangeran. Kalau mau diluku-luku Pak, kau dah belajar PSBB. Nah, kalau di Sulawesi siapa? Sultan Hasanuddin. Kalau di Patimura dia apa? Di Maluku, Patimura tersebut dari Bangka. Bapak Ibu, mau jadi orang-orang sehingga kita bisa merdeka. Kalau tidak ada lah orang-orang yang berkorban itu, orang-orang nanti lagi sih ada semuanya. Sehingga dia bukan dia ahli di Belanda, tidak bisa kita merdeka. Setelah merdeka, ada orang yang mau berkorban. Itu terkenal itu di Surabaya. Arek-arek. Siapa itu akunya? Aku tahu. Bayangkan, karena semangat berkorban aku, Belanda ingin masuk ke Indonesia, tidak berani surang, minta tolongan kasihannya minta tolongan ke sekutu, ke Amerika, ke Inggris, ke Prancis, tolongan aku ingin ke Indonesia, tidak berani surang, tolongan aku ke situ. Sudah mati jenderal Inggris itu di Surabaya. Bendera yang 3 warna, merah, putih, biru, majik kata itu, marobek yang biru itu.
Itu kalau orang tidak berkorban itu tidak bisa ada. Kalau pikirannya, ya Amgolo kenapa istri Amgolo sedang kami badai, itu pikiran juga. Amgolo yang kenapa? Iko padi ko sedang mengunyam kan? Amgolo kenapa? Aku iko durian ko kemasak. Akal itu pengenanya tak kayak gitu. Orang yang apa itu yang berbalik. Nah, Bapak Ibu itu. Kemudian gabungan dari situ itu menjadi orang yang berkorban. Daerah penduduknya akan imannya kuat, ibadahnya bagus, berkualitas, lalu kesejahteraan akan muncul. Tapi kalau itu tidak ada lagi, apa yang akan terjadi? Nah, kalau haji hanya sekedar ritual, pelaksanaan ibadah korban hanya sekedar ritual, tapi tidak membuahkan hasil, apa yang terjadi? Amar ma'ruf nahi munkar tidak akan jalan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak akan jalan karena tidak ada yang berkorban, tidak jalan, maka bencana akan muncul, akan terjadi di mana-mana. Robatan walaupun awak Sumatera Barat bisa daerah yang agamis, bisa religius, bisa Serambi, Moka dan lain-lain julukan segala macam, tapi itu hanya permukaannya saja. Di ritual saja orang ke masjid itu hanya 5-15%. Cobalah data di mana pun 5-15%, jarang yang di atas itu. Dan yang ikut pengajian ceramah-ceramah, nadangan ceramah tidak sampai, tidak satu orang sembahyang itu nanda pemandangan. Iya betul itu. Ya, anda sampai semuanya. Apalagi kalau belajar tambah kurang itu. Nah, untuk itu karena itu tidak terjadi, itu sebabnya bencana datang. Bencana. Itu petang terkait sekitar di Nusa Tenggara. Tanggonya ada di daerah-daerah itu. Yang pertama kita jelaskan, ada bagi orang-orang baju diko, tidak anak-anak, tidak remaja-remaja, tidak preman-preman saja lah. Tapi nama baju diko sampai mama. Yang tadi itu, nenek-nenek, angkatan siapa? Bayangkan itu. Nah, itu kalau tidak ada lagi kegiatan yang bisi jo kegiatan kosong, tidak ada kegiatannya, itu akan jadi serupa itu. Tapi di situ, jemaahnya ini banyak kegiatannya. Ada yang mau urus pondok kandung, ada yang mau urus majelis taklim, ada yang mau urus apa itu? Yang PKK, mau urus arisan, mau urus apa? Asik kalau diajak di orang tidak akan apa gini. Tapi kalau tidak ada lagi kegiatan tuh diajak di orang untuk misi makan tuh, itu namanya. Bayangkan itu. Nah, itu jadinya. Oleh karenanya banyak kemudian ditemukan yang seperti ini, seperti itu. Kan masuk di media sosial, masuk seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa hadis sudah kita sampaikan, kita perbuat. Ayatnya kemarin sudah kita berikan di sebelah. Wattaqu fitnah, dan takutlah kamu kepada bencana, siksa boleh, bencana jadi azab jadi itu tuh. Bagaimana bencana itu? Yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau bencana itu datang, lei orang-orang yang baju di saja di atas. Lei orang-orang korupsi saja di atas. Itu saja. Tapi apabila bencana datang itu akan melanda semua yang ada yang dilewatinya itu. Sampai datang tuh Meraki itu. Kamar-kamar mako itu, menghantam itu, sampai Kalembane, putih jalan tuh, di Jambai, di Limau Kaum, Rambatan, di Bukit Tinggi, di Bukit Batapur,
Imamah dia positif itu. Akhirnya bencana datang. Bencana datang melanda tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, ini masalahnya, tapi ini akan kami banyak. Itu ternyata sistemnya sudah dibuat oleh Allah. Apa sistemnya? Kalau kamu tidak mau menasihati, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, itu nanti kurang berbuat maksiat, kamu tenang-tenang saja. Bila datang bencana, bukan orang itu saja yang kena, kamu juga akan kena. Sistem itu sudah dibuatkan oleh Allah. Kalau mencontohkan yang di Batang itu pernah banjir bandang dari Batang Peraji bulan puasa, awal puasa beberapa tahun yang lalu, itu di Daki SMA itu balik, itu masuk tanah lumpur segala macam setinggi itu. Gue coba cari ke situ, gue tanya Pak buku, ikut lumpur apa kok? Patang saja kan, banjir bandang. Dari mana itu? Dari Batang Haji kok. Apa sebabnya? Kurang menabang hutan di Yago katanya. Jadi kayu banyak di situ. Datang hujan, diambil timbul di situ. Nah, ibu satu nama-nama kayu situ. Tidak. Itu kok kaneh. Ada ibu ya, tapi kaneh. Itu anda akan takut, anda akan pelihara diri dari situ. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Untuk itu ayatnya nih. Wal takum minkum, dan hendaklah ada umat yad'u ila khair, di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan itu apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang menyuruh kepada yang ma'ruf itu apa contohnya? Menyuruh kepada yang ma'ruf apa contoh? Menyuruh kepada yang ma'ruf itu mengajak untuk sholat berjamaah, kamu saji, kamu sholat misalnya kan, mengajak untuk baca Quran, mengajak untuk ikut itu segala macam. Mencegah dari yang munkar itu apa contohnya itu? Mencegah dari bajudi, mencegah dari tidak melo-melonya bajudi yang itu pingpong kan ya. Judinya yang apa ya? Judi. Jadi apa itu? Bajudi, minuman kare dan lain sebagainya. Mencegah dari situ. Judi online kan banyak itu. Oh banyak ini. Nah Bapak Ibu, apa-apa lain tahu itu mengajak orang untuk pergi sembahyang ke masjid, lebih berani. Bayangan orang aja. Lebih berani. Kejayaan kan suruh dulu. Lebih berani apa? Ada tidak pandai baca Quran. Marilah cukup baca Quran itu. Kalau dia mau tunjukkan, mau sejukkan waktu. Lebih berani apa? Kawan selesai lebih berani. Tidak berani kan? Coba baca bacaan sholat. Coba baca bacaan sholat. Saya buat baca. Kamu tidak bisa. Dia mau baca. Lebih berani mana itu? Itu. Alun lain dah takut kan? Jadi memang amar ma'ruf nahi munkar memang tidak. Sehingga apapun pihaknya terlibat untuk itu sekarang. Dari mana? Pemuka-pemuka masyarakat ada enggak berbuat maksiat? Nenek mama pemangku adat ada enggak? Asian yang kamu jelasin itu. Pejabat-pejabat yang seharusnya dijadikan contoh ada enggak yang terlibat? Aduh, siapa yang kamu apakan itu? Kan itu. Jadi untuk itu hasil dari orang-orang yang berhaji, berumroh dan berkorban itu menjadi suatu energi, seluruh energi batang air energi Danau Singkara dialirkan airnya
arah Kaluku Alongga, airnya itu dialirkan, kemudian dia putar apa? Turbo atau turbin. Itu menghasilkan energi. Wah, bisa untuk medan kompor, bisa medan AC, medan listrik dihubungkan ke sebuah teralih. Kenapa? Ada energi di situ. Di meninjau ada ya? Ada PLTA-nya? Ada. Bisa dialirkan. Nah, energi dari orang yang berhaji, yang berkurban itu bisa dikumpulkan, dialirkan, sehingga nanti akan terjadilah amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuatan itu. Nah, ini kamu sedang bangun sistem untuk itu, bangun sistem, kamu lobby kurang-kurang nala haji, nala umroh, nala kurban, nala apa segala macam itu lobby yang apa, kamu himpun segala macam. Itu kita akan amar ma'ruf nahi aman dan taruh apa itu biar sistemnya sehingga bisa untuk itu. Nah, akhirnya apa? Desa-desa, nagari-nagari apa segala macam itu terbebas dari kemaksiatan. Masjid-masjid akan ramai, orang-orang belajar Al-Quran akan ramai, dan kita ciptakan suasana itu seperti di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu kembali. Setuju? Setuju. Aku setuju hasilnya baru ya. Setuju perjuangannya kan udah. Iya, setuju. Jadi itu yang apa? Amal lobby dari berbagai tempat. Alhamdulillah sudah ada itu beberapa perkumpulan, persatuan segala macam yang nantinya kamu gambarkan, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, kita buat di suatu tempat aula yang agak lapang, bisa juga di hotel, bisa saja di kantor, di mana di aula itu. Kita minta nanti hampir kurang satu instansi, ada 25 KLP 100. Dari mana itu? Dari kantor gubernurnya, dari DPR-nya, dari dinas itu, dari nenek mamanya sampai dari adat, pemangku adat sampai kurang, dari pengurus masjid sampai kurang, sehingga ormas-ormas ada pula 25 KLP pada itu. 100 itu ada PT bari, disediakan makannya, disediakan minumnya, ujungnya sampai di muasabah, sampai di sholat tahajud. Dia 3 hari insya Allah akan ada perubahannya dengan kayak gitu. Nah, setiap bulan 100 orang, setiap bulan 100 orang, setiap bulan 100 orang dari berbagai tempat. Nah, itu akan nanti menjadi suatu energi yang luar biasa. Sekali lagi, Anda setuju? Setuju, aku saja dulu. Berkorbannya nanti. Itulah hasil nanti daripada pelaksanaan ibadah haji, umroh, dan korban. Soalnya apa? Orang yang pergi haji tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung di kota Mekah. Orang pergi umroh tidak tanggung-tanggung di pesawat. Orang yang berkorban tidak tanggung-tanggung banyaknya. Tetapi itu baru ritual. Spiritualnya, efek sesudah itu apa? Nah, itu yang akan dibangun. Jadi untuk itu Bapak Ibu, semoga dengan demikian sekurang-kurangnya Sumatera Barat yang terkenal dengan penduduknya agamais, religius segala macam itu betul-betul terwujud kembali. Amin. Ya, kita khawatir 3 namun saja deh. Tapi disediakan dalam wilayah. Itu saja, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ali Imran ayat 1 boleh? Ali Imran. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita jadikan pedoman untuk dalam menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kemudian informasi kami sampaikan perolehan infak subuh, infak terbaik kita subuh ini kami ulang
217.000. Alhamdulillah. Semoga kita yang berinfak, bersedekah ataupun berwakaf diberikan pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pagi ini pertemuan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah yang kita langkahkan dari rumah, dari mulai kita bangun tidur tadi menuju tempat ibadah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dalam mencapai ridho-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sejalan dengan itu kegiatan kita yang masih berjalan, namanya yang kita namakan Gema Baitur Rahim, masih jalan. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga bermanfaat karena sudah ada teman-teman kita yang menjanjikan ini untuk dana kurban, dan ada yang sudah menyiapkan untuk umroh atau kegiatan lain yang bisa membantu nanti dalam perekonomiannya untuk bantuan biaya anak sekolah atau lainnya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.